Aku masih ingat hari itu, hari yang mengubah hidupku tanpa aku sadari. Namaku Ratna, usia 35 tahun, seorang janda yang mencoba bertahan hidup bersama anak semata wayangku. Sudah 5 tahun aku menjalani hari-hari tanpa suami. Kesepian memang sering datang, tapi aku sudah terbiasa menutupinya dengan senyum. Bagiku, selama anakku bahagia, aku pun cukup kuat. Pagi itu, aku sedang duduk di teras rumah, menatap botol galon kosong yang entah kenapa seperti menatap balik padaku. Aneh rasanya, galon kosong itu seperti simbol hatiku. Hampa menunggu diisi kembali. "Bu, mau ganti galon?" Suara berat seorang pria tiba-tiba memecah lamunanku. Aku mendongak. Dan di sanalah aku melihatnya, seorang pria sederhana, mengenakan kaos lusuh dan celana panjang, keringat menetes di wajahnya. Ia membawa 2 galon besar di pundaknya dengan mudah, seolah itu tak lebih berat dari sekadar bantal. Saat mataku bertemu matanya, ada sesuatu yang bergetar di dadaku. Pria itu tersenyum kecil, sederhana, tapi entah mengapa membuat wajahku memanas. "Iya, Mas. Silakan taruh di dapur," jawabku gugup, padahal biasanya aku tidak pernah kikuk di hadapan orang asing. Sambil menurunkan galon ke tempatnya, ia sempat melirikku sekali. Sekilas. Tapi tatapan itu cukup membuatku salah tingkah. Aku buru-buru, berpura-pura sibuk membereskan meja, padahal tangan gemetar menahan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul. "Ada lagi, Bu?" Tanyanya singkat. Aku menggeleng. "Sudah cukup, Mas. Terima kasih ya." Ia tersenyum sekali lagi, lalu pergi begitu saja, meninggalkan jejak yang sulit kulupakan. Aku masih berdiri di dapur, memandangi galon penuh yang baru saja ia letakkan. Air bening di dalamnya tampak berkilau terkena cahaya matahari, dan hatiku bertanya-tanya, kenapa aku merasa baru saja diberi kehidupan baru? Aku tidak tahu siapa dia. Aku tidak tahu namanya. Yang ku tahu hanya satu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, jantungku berdetak lebih cepat karena kehadiran seorang pria. Dan aku sama sekali tidak menyangka, pertemuan sederhana itu kelak akan menyeretku ke dalam kisah paling pahit dalam hidupku. Sejak pertemuan itu, aku jadi memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah kupedulikan. Seperti kapan terakhir kali galon air di rumahku habis, atau siapa yang mengantarnya. Biasanya, aku akan menyuruh anakku, Adit, untuk mencatat kebutuhan rumah tangga. Tapi kini, tanpa sadar aku lebih sering memperhatikan galon kosong. Anehnya, setiap kali air tinggal separuh, hatiku berdebar, bukan karena khawatir kehabisan, melainkan karena berharap bisa bertemu lagi dengan pria itu. Hari berikutnya, harapanku terkabul. "Bu Ratna, galonnya habis lagi ya?" Suaranya terdengar di depan pagar. Aku terkejut. Bagaimana mungkin ia sudah hafal namaku? "Oh, iya Mas," jawabku, berusaha menutupi senyum. Kok tahu nama saya?" Pria itu tersenyum, memperlihatkan lesung pipi samar yang membuat wajahnya semakin ramah. "Saya kan sering antar galon ke komplek ini, jadi hafal sedikit-sedikit, Bu." Aku mengangguk, mencoba terlihat biasa saja, padahal di dalam hati ada sesuatu yang hangat. Saat ia masuk membawa galon, Adit keluar dari kamar sambil membawa bola. "Ibu, ini siapa?" tanyanya polos. Pria itu menoleh, lalu mengusap kepala Adit dengan lembut. "Nama saya Fahri, temannya ibu, sekaligus orang yang nganter galon ke rumah ini." Aku tidak tahu mengapa, tapi saat mendengar namanya, hatiku bergetar. Fahri, nama sederhana yang tiba-tiba melekat begitu kuat di ingatanku. "Mas Fahri kuat banget ya. Galon segitu besar bisa dibawa sendirian." Celetuk Adit kagum. Fahri tertawa kecil. "Namanya juga sudah biasa, Nak. Kalau nggak kuat, nggak makan." Kami bertiga tertawa bersama. Suasana yang hangat itu seakan menghadirkan kembali kebahagiaan yang sudah lama hilang dari rumahku. Ketika Fahri pamit, aku mengantar sampai pagar. Ia menatapku sejenak sebelum berkata, "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan ya, Bu Ratna." Aku hanya bisa mengangguk. Setelah ia pergi, aku berdiri lama di depan pagar, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin mengenalnya lebih dalam.
Namun di balik senyum hangat itu, aku tidak tahu apakah benar aku akan menemukan cinta, atau justru sebuah luka yang lebih dalam dari sebelumnya. Hari-hariku terasa berbeda sejak mengenal Fahri. Ia tak hanya datang untuk mengantar galon, tapi sering menyempatkan waktu singgah sebentar, sekadar berbincang di teras rumah. Kadang ia membawa gorengan dari warung dekat jalan. Kadang hanya senyum yang selalu berhasil menghangatkan hatiku. Aku yang dulu selalu menutup pintu hati rapat-rapat, kini mulai belajar membuka sedikit demi sedikit. Suatu sore, aku sedang menyiram bunga ketika Fahri datang lebih awal dari biasanya. "Galonnya sudah habis?" tanyanya sambil menunjuk ke botol kosong. Aku tersenyum kecil. "Belum, Mas. Tapi Adit tadi minta nambah. Katanya biar nggak kehabisan kalau malam." Fahri tertawa pelan, lalu duduk di kursi bambu teras rumahku. "Anak, itu mirip almarhum suaminya ya, Bu. Punya sikap hati-hati." Saya lihat-lihat, ibu sama Adit itu keluarga yang hangat sekali. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya membuat dadaku hangat, tapi sekaligus perih. Nama mendiang suamiku jarang disebut orang lain. Dan mendengarnya keluar dari mulut Fahri membuatku merasa dihargai. "Mas Fahri," suaraku lirih. 5 tahun ini, saya pikir saya nggak akan pernah bisa dekat lagi dengan laki-laki. Rasanya seperti sudah cukup. Tapi entah kenapa, sejak Mas sering datang ke sini, saya mulai percaya kalau mungkin saya pantas bahagia lagi. Fahri menatapku dalam. Tatapan itu jujur, begitu meyakinkan. "Bu Ratna, kalau memang ada jodoh, nggak ada yang bisa menghalangi." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Saya ingin mengenal ibu lebih jauh, kalau ibu izinkan." Hatiku bergetar keras. Ingin rasanya aku segera menjawab iya dengan lantang, tapi bibirku hanya bisa mengulum senyum. Hari itu aku pulang ke kamar dengan perasaan melayang. Untuk pertama kalinya, aku berani bermimpi lagi tentang masa depan. Tentang rumah yang hangat, tentang seorang pria yang mungkin bisa menggenggam tanganku hingga tua nanti. Namun aku sama sekali tidak tahu, mimpi yang baru saja kuperjuangkan itu akan segera diuji, dan ujian itu datang bukan dari orang lain, melainkan dari lingkaran keluargaku sendiri. Sejak hari itu, aku dan Fahri makin sering berkomunikasi. Ia tak hanya datang untuk mengantar galon, tapi juga sering mampir membawa makanan kecil untukku dan Adit. Kadang ia membelikan sate kesukaan Adit, kadang hanya roti hangat yang ia bilang kebetulan lewat warung. Sederhana memang, tapi sikap-sikap kecil itu membuatku merasa istimewa. Aku yang selama ini selalu merasa kosong, mulai terisi kembali. Suatu malam, setelah Adit tertidur, ponselku berbunyi. Sebuah pesan dari Fahri. "Bu Ratna, semoga tidurnya nyenyak. Jangan banyak begadang, nanti sakit." Aku tersenyum. Tanganku sempat ragu, tapi akhirnya ku balas. "Terima kasih Mas Fahri. Semoga Mas juga istirahat cukup. Hati-hati kerja besok." Hanya balasan sederhana, tapi jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti remaja yang baru belajar jatuh cinta. Hari-hari berikutnya, aku makin berani bermimpi. Bahkan suatu sore, Fahri menatapku serius di teras rumah. "Bu Ratna," katanya. Suaranya sedikit bergetar. Saya tahu ibu pernah terluka. Saya nggak janji bisa menyembuhkan semua luka itu. Tapi kalau ibu izinkan, saya ingin jadi orang yang menemani ibu ke depannya. Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. Ucapan itu seperti musik indah yang sudah lama ingin ku dengar. Aku mengangguk, pelan, memberi tanda bahwa hatiku terbuka untuknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mulai mengusik. Adik iparku, Maya, adik dari mendiang suamiku, tiba-tiba lebih sering berkunjung ke rumah. Awalnya aku tak curiga. Dia masih muda, baru 28 tahun, dan memang dekat dengan Adit. Tapi aku mulai merasa aneh ketika ia selalu bertanya, "Itu siapa, Mbak? Kok sering sekali ke sini?" Aku menjawab singkat, "Itu Mas Fahri, tukang galon. Orangnya baik." Maya hanya tersenyum samar. Entah kenapa,
Senyum itu membuatku sedikit gelisah. Malamnya, ketika aku mencoba tidur, pertanyaan Maya terus terngiang di kepalaku. Ada perasaan tidak enak yang tak bisa kujelaskan. Aku mengusir pikiran buruk itu, meyakinkan diriku bahwa semua akan baik-baik saja. Lagi pula, Fahri sudah memberi tanda-tanda jelas bahwa ia serius padaku. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik, "Hati-hati, Ratna. Tidak semua senyum adalah tanda ketulusan." Hari Minggu sore, Maya datang lagi ke rumah. Kali ini, ia membawa kue bolu yang katanya baru saja dipelajari dari kursus masak. "Adit suka kue manis, kan? Nih, coba," katanya sambil tersenyum ramah. Aku senang tentu saja, karena Adit langsung lahap memakannya. Tapi entah kenapa perasaanku tetap janggal. Maya memang sering datang, tapi akhir-akhir ini intensitasnya terasa berbeda. Terlalu sering, terlalu ingin tahu. Saat aku sedang membereskan piring, terdengar suara Fahri di depan rumah. "Assalamualaikum." Aku buru-buru keluar, dan hatiku langsung berbunga melihatnya berdiri di sana dengan 2 galon di bahu. Tapi sebelum sempat aku menyapanya, Maya sudah lebih dulu melangkah cepat. "Waalaikumsalam. Mas Fahri ya? Wah, kuat banget bawa 2 galon sekaligus." Suaranya terdengar ceria, bahkan agak manja. Aku terpaku di tempat. Maya dengan santainya menerima galon dari pundak Fahri, lalu menaruhnya di teras sambil tertawa kecil. "Kalau saya yang bawa, pasti langsung jatuh deh." Fahri hanya tersenyum, mungkin karena sopan. Tapi aku melihat jelas bagaimana Maya berusaha mencuri perhatiannya. Tatapannya, caranya berbicara, bahkan gelak tawanya terasa berbeda dari biasanya. Aku mencoba menenangkan diri, berusaha berpikir positif. Mungkin Maya cuman ramah, batinku. Tapi entah kenapa, ada rasa tak nyaman yang mulai menusuk-nusuk hatiku. Setelah Fahri pulang, Maya tiba-tiba menatapku sambil tersenyum nakal. "Mbak Ratna, Mas Fahri itu belum menikah ya?" Pertanyaan itu membuatku terdiam. "Emangnya kenapa, Maya?" tanyaku hati-hati. "Ya nggak apa-apa sih. Soalnya orangnya kelihatan baik, pekerja keras. Langka loh, ada laki-laki seperti itu di zaman sekarang." Aku berusaha tersenyum, tapi di dalam hati, perasaan waspada mulai tumbuh. Ada sesuatu di balik kata-kata Maya. Sesuatu yang membuat dadaku sesak. Malamnya, aku duduk termenung di tepi ranjang. Wajah Maya terus terbayang di kepalaku, bersanding dengan senyum Fahri. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku merasa cinta yang sedang kutanam bisa saja tumbuh di tanah yang salah. Aku tidak tahu apakah itu hanya perasaanku, atau memang pertanda buruk yang sebentar lagi akan jadi kenyataan. Sejak pertemuan terakhir dengan Maya, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Pertanyaannya tentang Fahri masih terngiang jelas di telingaku. Ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuatku waspada. Namun, di sisi lain, aku tak bisa memungkiri perasaanku pada Fahri. Setiap kali ia datang, setiap kali ia menatapku dengan senyum hangat itu, keyakinanku semakin kuat. Aku ingin membangun masa depan bersamanya. Sore itu, aku memberanikan diri untuk bicara lebih dalam. Setelah Adit pergi bermain ke rumah tetangga, aku duduk berdua dengan Fahri di teras. "Mas Fahri," suaraku pelan, nyaris bergetar. "Saya ini janda. Saya nggak punya apa-apa selain anak saya. Kalau Mas memang serius, saya nggak butuh janji manis. Saya cuma butuh kepastian, supaya saya tahu harus melangkah kemana." Fahri terdiam beberapa detik. Matanya menatapku begitu dalam, seakan mencari sesuatu yang tersembunyi di balik hatiku. Lalu ia menghela napas panjang. "Bu Ratna, saya mengerti. Saya nggak mau main-main. Saya memang belum berani bicara banyak. Tapi percayalah, niat saya sama ibu itu baik. Saya ingin melamar ibu, kalau waktunya tepat." Ucapannya membuat dadaku berdesir hebat. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku hanya bisa mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa haru yang meluap di dalam dada.
Malam itu aku berbaring di tempat tidur dengan perasaan yang campur aduk. Bahagia karena akhirnya Fahri memberi kepastian, tapi juga cemas. Apakah cintaku kali ini benar-benar akan berjalan mulus? Aku memutuskan satu hal. Aku akan berjuang. Aku tidak ingin lagi hidup dalam bayang-bayang kesepian. Aku akan membuka hati sepenuhnya, apapun risikonya. Namun, jauh di sudut hatiku, ada suara kecil yang kembali berbisik lirih. Ratna, jangan terlalu percaya. Terkadang orang yang kau anggap penyembuh luka, justru bisa menjadi luka terdalammu. Aku memilih mengabaikan bisikan itu. Aku terlalu bahagia untuk mendengarkannya. Aku tidak tahu, justru disitulah langkah kakiku mulai menuju jurang yang tak terlihat. Kebahagiaanku bersama Fahri ternyata tak berjalan mulus. Semakin sering ia datang, semakin banyak mata yang memperhatikan. Suatu pagi, aku mendengar dua tetangga berbisik di warung dekat rumah. Itu Bu Ratna kan janda ya? Iya, kok sekarang sering banget didatangi tukang galon itu? Jangan-jangan... Aku tak sanggup mendengar kelanjutannya. Dadaku panas, pipiku terasa perih. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan bahwa kebahagiaan seorang janda selalu jadi bahan gosip. Di rumah, aku mencoba menenangkan diri. Namun saat Maya datang sore itu, bukannya lega, aku malah makin gelisah. Aku lihat Mas Fahri sering kesini, Mbak. Ucap Maya sambil tersenyum samar. Apa jangan-jangan ada hubungan khusus? Aku tercekat. Rasanya pertanyaan itu lebih menusuk daripada gosip tetangga. Maya, dia orang baik. Lagi pula, kalaupun memang ada hubungan, salahnya di mana? Tanyaku dengan nada menahan emosi. Maya hanya tertawa kecil. Nggak salah, Mbak. Aku cuma heran aja. Kenapa harus tukang galon? Kalimat itu membuat wajahku panas. Aku tahu Maya masih muda. Belum merasakan kehilangan seperti yang kualami. Tapi tetap saja, kata-katanya seperti merendahkan Fahri. Namun sebelum sempat kubalas, Fahri tiba-tiba muncul di depan rumah. Ia membawa 2 plastik berisi sate dan es teh. Untuk Adit, katanya sambil tersenyum lebar. Maya langsung menyambut dengan girang. Wah, Mas Fahri baik banget. Aku juga kebetulan suka sate loh. Aku berdiri kaku. Melihat Maya begitu antusias di hadapan Fahri membuat hatiku dicekam rasa was-was. Apalagi ketika Fahri hanya tersenyum tanpa menolak obrolannya. Malam itu aku duduk di kamar, memeluk Adit yang sudah tidur pulas. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku ingin percaya pada janji Fahri, tapi bisik-bisik tetangga dan sikap Maya membuat keyakinanku mulai goyah. Aku berkata pada diriku sendiri, Ratna, kamu harus kuat. Kalau cinta ini memang benar, tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Aku tidak tahu apakah kata-kata itu menenangkan, atau hanya sekadar pembenaran untuk luka yang sebentar lagi akan terbuka. Malam itu terasa berbeda. Setelah makan malam sederhana di teras, Fahri menatapku lama. Tatapan itu begitu dalam, membuatku nyaris lupa bernapas. Bu Ratna, suaranya pelan, tapi tegas. Saya tahu ibu mungkin masih ragu. Tapi dengar baik-baik, saya serius. Kalau Allah izinkan, beberapa bulan ke depan, saya akan datang bersama keluarga untuk melamar ibu. Hatiku serasa berhenti berdetak sejenak. Air mataku langsung tumpah tanpa bisa kutahan. 5 tahun aku hidup sendiri, 5 tahun aku menutup hati dan kini, ada seorang pria yang berani menyebut kata lamar. Mas Fahri, apa benar? Jangan main-main dengan perasaan saya. Kataku sambil menahan isak. Fahri meraih tanganku. Saya bukan laki-laki yang suka mempermainkan wanita. Percayalah, saya ingin membahagiakan ibu. Aku mengangguk dengan hati yang berbunga. Rasanya semua luka masa lalu lenyap seketika, tergantikan harapan baru yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Karena di saat yang sama, dari balik jendela ruang tamu, aku tahu ada sepasang mata yang mengawasi. Maya, entah sejak kapan dia berdiri di sana. Saat aku menyadarinya, dia langsung tersenyum tipis, lalu berpura-pura sibuk memainkan ponselnya.
Tapi, aku bisa merasakan tatapannya penuh arti. Keesokan harinya Maya datang lagi, kali ini tanpa kue, tanpa basa-basi. Ia duduk di ruang tamu sambil berkata santai, "Mbak, kalau Mas Fahri beneran serius sama Mbak, aku ikut senang. Tapi, boleh nggak aku juga lebih sering ngobrol sama dia? Kan biar kenal lebih dekat." Aku tercekat. Pertanyaan itu terdengar manis, tapi menusuk. Maya, dia itu datang ke rumah ini karena aku. Bukan karena siapa-siapa. Jawabku hati-hati. Maya hanya tertawa kecil. Ya, aku tahu. Tapi kan nggak salah kalau aku juga berteman. Lagi pula, laki-laki sebaik itu sayang kalau cuma jadi tukang galon di mata orang. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Seperti ada peringatan keras bahwa kebahagiaan yang baru saja kudapat bisa direbut kapan saja. Malam itu, aku berdoa lebih lama dari biasanya. Aku meminta Tuhan agar janji Fahri benar-benar nyata, agar ia tidak goyah oleh apapun, termasuk oleh Maya. Namun entah kenapa, doa itu terasa berat. Seolah-olah langit pun tahu bahwa jalan di depan tidak akan semudah yang kubayangkan. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. Sudah seminggu Fahri jarang datang. Katanya sibuk bekerja dan mengurus sesuatu di luar kota. Aku percaya, meski dalam hati ada sedikit rasa rindu bercampur cemas. Sore itu, aku menata meja ruang tamu dengan hati berbunga. Kubelikan kue kesukaan Fahri, kupakaikan kebaya sederhana yang sudah lama kusimpan. Aku yakin, hari ini ia akan datang membawa kabar baik. Namun, yang datang bukan Fahri Maya. Ia masuk tanpa banyak bicara, hanya menaruh tasnya di kursi dan duduk dengan senyum yang sulit kuterjemahkan. "Mbak, aku punya kabar," katanya pelan. Aku menatapnya penuh tanya. "Kabar apa?" Maya menarik napas panjang, lalu berkata lirih tapi jelas menusuk telingaku. "Mas Fahri melamar aku. Dunia seakan berhenti." Aku tidak percaya apa yang baru ku dengar. "Apa?" Suaraku pecah, hampir tak terdengar keluar dari tenggorokanku. Maya menunduk, seolah pura-pura merasa bersalah. "Aku juga kaget, Mbak. Katanya dia awalnya dekat sama Mbak, tapi ternyata hatinya lebih condong ke aku." Tubuhku lemas. Aku menjatuhkan diri ke kursi, air mataku langsung mengalir. Semua janji, semua tatapan, semua kata manis Fahri seketika berubah jadi pisau yang menusuk-nusuk jantungku. "Tidak mungkin," gumamku. "Dia bilang akan melamar aku. Dia janji." Maya mendekat, menepuk bahuku pelan. "Mbak, aku tahu ini berat, tapi mungkin ini sudah takdir. Lagi pula aku masih muda. Siapa tahu aku lebih cocok buat dia." Aku menepis tangannya. Untuk pertama kalinya aku menatap Maya dengan tatapan yang tak pernah kulakukan sebelumnya. "Kamu adik iparku, Maya. Kenapa tega melakukan ini padaku?" Maya hanya terdiam, bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi sekadar ramah, tapi senyum pemenang. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Semua keyakinan yang kubangun hancur dalam sekejap. Dan aku sadar, aku tidak hanya kehilangan pria yang kucintai, tapi juga dikhianati oleh orang yang selama ini kuanggap keluarga sendiri. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa melewati malam itu. Yang ku tahu, mataku bengkak karena menangis tanpa henti. Pagi datang, tapi rasanya gelap. Suara burung pun tidak lagi terdengar indah, seolah alam ikut mengejekku. Aku berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Gelas yang kupegang jatuh pecah, tapi aku tak peduli. Adit memandangku bingung, lalu bertanya polos, "Ibu kenapa? Mas Fahri nggak jadi datang lagi ya?" Pertanyaan itu membuat hatiku kian remuk. Aku hanya bisa memeluk anakku erat-erat, menahan tangis agar tidak pecah di hadapannya. "Tidak apa-apa, Nak. Tidak apa-apa." Tapi dalam hati, aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Aku merasa dipermainkan. Bagaimana bisa Fahri berkata ingin melamarku, lalu di saat aku menunggu dengan penuh harap, ia justru memilih Maya? Bukankah ia tahu betapa sulitnya aku membuka hati? Bukankah ia sadar betapa besar luka yang kutanggung?
Hari-hari setelah itu menjadi siksaan. Tetangga mulai berbisik lagi, kali ini lebih tajam. "Kasihan ya, Bu Ratna. Katanya ditinggal tukang galon karena lebih pilih adik iparnya. Duh, malu banget kalau aku jadi dia. Aku hanya bisa menunduk setiap kali melewati mereka." Lebih menyakitkan lagi, Maya justru semakin sering datang. Ia tidak lagi menutupi hubungannya dengan Fahri. Ia bercerita dengan santai seolah aku hanyalah penonton. "Mbak, minggu depan Mas Fahri mau kenalin aku ke keluarganya. Doain lancar ya," katanya dengan senyum yang menusuk hatiku lebih dalam daripada 1000 pisau. Aku hanya tersenyum kaku, lalu masuk ke kamar, menangis dalam diam. Hari itu aku sadar, aku tidak hanya kehilangan cinta. Aku kehilangan harga diri. Aku kehilangan rasa percaya pada semua orang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tak berakhir. Aku melihat Fahri dan Maya semakin dekat. Mereka tidak lagi berusaha menutupinya. Bahkan sekali waktu, aku melihat mereka berjalan bersama di pasar, tertawa lepas, seakan aku tidak pernah ada di antara mereka. Aku ingin marah, aku ingin berteriak di depan semua orang bahwa akulah yang lebih dulu dicintai. Tapi apa gunanya? Siapa yang akan percaya? Aku hanya seorang janda, dan mereka akan berkata, aku terlalu berkhayal. Malam itu, aku duduk di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. "Ratna," aku berbisik pada bayangan di kaca. "Apakah kamu akan terus menangis seperti ini? Apakah hidupmu hanya berhenti karena seorang laki-laki yang bahkan tidak setia pada janjinya?" Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bukan sekadar karena sakit hati. Aku merasa dihadapkan pada sebuah pilihan yang begitu jelas. Terus meratapi, nasib membiarkan harga diriku hancur di depan mata semua orang. Bangkit dengan segala luka, berdiri tegar demi diriku sendiri dan demi Adit. Aku teringat wajah anakku, senyumnya, matanya yang jernih. Ia tidak pantas melihat ibunya hancur begini. Ia butuh ibu yang kuat, bukan ibu yang tenggelam dalam duka. Aku mengepalkan tangan. Dalam hati aku berkata tegas, "Cukup, aku sudah cukup terluka. Aku tidak akan biarkan diriku jatuh lebih dalam. Aku harus bangkit. Aku harus melindungi diriku dan anakku." Malam itu menjadi titik balik. Meski hatiku masih berdarah, aku memilih jalan kedua. Aku akan menutup kisah dengan Fahri. Aku akan melepaskannya. Meski harus dengan air mata terakhir yang kualirkan malam itu. Esok paginya, aku bangun dengan hati yang masih berat, tapi ada tekad baru di dadaku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menatap wajah Adit yang sedang tidur dan tersenyum. Mulai hari ini, ibu harus kuat. "Demi kamu, nak," bisikku, lirih. Aku membereskan rumah, memasak sarapan, lalu menemani Adit belajar. Rutinitas sederhana itu terasa berbeda. Bukan lagi sekadar kewajiban, tapi sebagai bukti bahwa aku masih bisa berdiri. Siang harinya Fahri datang. Aku melihatnya dari balik jendela. Dulu, detak jantungku selalu berlari ketika melihat sosoknya. Tapi kali ini, yang kurasakan hanyalah sesak bercampur keteguhan. Ia mengetuk pintu, membawa senyum yang dulu kucintai. "Assalamualaikum, Bu Ratna." Aku membuka pintu, berdiri tegak. "Waalaikumsalam, Mas Fahri." Ada jeda sunyi di antara kami. Lalu ia berkata, "Saya ingin menjelaskan soal Maya." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Tidak perlu, Mas. Saya sudah tahu semuanya. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Dan saya tidak ingin lagi berharap pada janji yang tidak pernah ditepati." Fahri terdiam, wajahnya tampak menyesal. Tapi, aku tidak ingin lagi terbawa oleh tatapannya. Aku menambahkan, "Mulai hari ini, jangan datang ke rumah saya lagi. Saya ingin memulai hidup baru, tanpa luka." Kata-kata itu terasa berat, tapi sekaligus melegakan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar melepaskan. Setelah Fahri pergi,
Aku menutup pintu dengan napas panjang. Ada air mata yang jatuh, tapi bukan lagi air mata kelemahan. Itu adalah air mata pembebasan. Aku sadar, luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi aku telah melangkah, dan itu adalah kemenangan pertama bagi diriku sendiri. Beberapa minggu, setelah aku menutup pintu untuk Fahri, hidupku perlahan berubah. Awalnya terasa berat. Setiap kali melihat galon di dapur, aku teringat sosoknya. Setiap kali mendengar tawa Maya bersama Adit, hatiku masih tertusuk. Tapi aku memilih untuk tidak lagi terjebak. Aku mulai mengisi hari-hari dengan hal-hal baru. Aku membuka kembali bisnis kue kecil-kecilan yang dulu sempat kutinggalkan. Setiap pagi aku membuat bolu dan risoles, menitipkannya di warung dekat rumah. Ternyata, banyak tetangga yang menyukai rasanya. Dari sana, aku mulai punya penghasilan tambahan. Yang lebih indah, aku bisa melibatkan Adit. "Nak, tolong taburkan mesesnya ya," kataku sambil tersenyum. Adit mengangguk penuh semangat, membuatku tersadar. Inilah rumah tangga kecilku, sederhana tapi penuh cinta. Hari demi hari, aku merasa lebih kuat. Luka yang dulu begitu dalam, kini mulai menumbuhkan sesuatu, sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari seorang pria. Bahagia bisa kutemukan dalam diriku sendiri, dalam kemandirianku, dan dalam tawa anakku. Suatu sore, aku melihat Fahri lewat bersama Maya. Mereka berjalan berdua, tampak akrab. Dulu pemandangan itu pasti menghancurkan hatiku. Tapi kali ini, aku hanya menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Aku sudah selesai dengan itu, batinku. Aku pulang, menyeduh teh hangat, lalu duduk di teras sambil menatap langit jingga. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan kedamaian. Bukan karena seseorang mencintaiku, tapi karena aku berhasil mencintai diriku sendiri. Kini, setelah semua yang kualami, aku bisa menuliskan kisah ini dengan hati yang lebih tenang. Luka itu masih ada, bekasnya tidak akan pernah hilang. Tapi aku belajar bahwa luka bukan akhir. Ia hanyalah jalan yang harus kulewati untuk menemukan diriku sendiri. Aku pernah jatuh cinta pada seorang pria sederhana. Aku percaya pada janji-janji indahnya. Namun akhirnya, aku ditinggalkan, dikhianati oleh orang yang kuanggap keluarga sendiri. Aku menangis, aku terpuruk, bahkan hampir kehilangan harga diriku. Tapi dari semua itu, aku belajar satu hal penting. Cinta sejati tidak selalu datang dari orang lain. Cinta sejati pertama harus lahir dari dirimu sendiri. Aku belajar mencintai diriku dengan menerima masa lalu. Aku belajar mencintai diriku dengan membangun masa depan untuk anakku. Dan aku belajar bahwa harga diri seorang wanita tidak boleh digadaikan demi janji manis siapapun. Kini aku berdiri lebih kuat. Aku bukan lagi Ratna yang rapuh karena janji seorang pria. Aku adalah Ratna, seorang ibu, seorang wanita, yang bisa bahagia meski tanpa sandaran siapapun. Kepada setiap perempuan yang membaca kisahku, aku ingin berkata, jangan pernah takut kehilangan seseorang yang tidak menghargaimu. Karena yang lebih menakutkan adalah jika kamu kehilangan dirimu sendiri, dan aku tidak akan pernah kehilangan diriku lagi.